Pengelolaan kawasan hutan negara oleh perhutani pada kawasan hutan produksi di Jawa dan Madura, dengan tujuan ekonomi, sosial dan konservasi, dengan pola pembangunan hutan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, melalui perencanaan pembangunan hutan dan penebangan yang terukur, serta rehabilitasi dengan rasio yang dilipat gandakan, memang menjadi sebuah strategi pengelolaan hutan yang sangat baik dan ideal. Dari beberapa paparan perencanaan pembangunan dan strategi pengelolaan hutan, yang kita dengar di beberapa seminar, rapat komisi serta paparan akademik di beberapa perguruan tinggi, membuat kita yakin dengan pembangunan hutan lestari, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ini lahan perhutani yang mulai sejak dulu kosong, tidak pernah ditanemin apa-apa. Kosong di sana, kosong, tidak pernah ditanemin. Sudah puluhan tahun ini nggak ada tanaman apapun, cuma ada tanaman minyak kayu putih. Ini dibiarkan begitu saja gundul. Ini sampai ke sana gundul. Tanahnya produktif, bagus. Bisa ditanemin sayur-sayuran, buah-buahan dan lain-lain ini. Apalagi jati, apalagi pohon. Oh, nggak ada sama sekali itu gundul. Sampai sana tuh. Oh, gundul. Tuh, bagus tuh pemanunya itu. Nggak ada sampai sana terus. Nggak ada, cuma ada ini. Yang ada cuma ini aja, tanaman kayu putih. Itu pun 1-2. Oh. Tuh. Itu kosong, masih jauh ke sana, masih berapa puluh hektar ke sana itu. Ke utara. Ke selatan ya. Ya, ke selatan. Saya cuma ngambil di pinggir jalan ini. Sekitar 100 meter dari jalan saya ambil. Setelah memperhatikan kondisi real di lapangan, mulai Banten sampai dengan Madura, ternyata ribuan hektar lahan yang dikelola korporasi, mangkrak, dan fungsi ekonomi, sosial dan ekologinya masih jauh dari paparan yang kita dengar selama ini. Kemudian, bila dikait-kaitkan dengan penjarahan, sangat jauh dari indikasi tersebut. Lalu bila kita kaitkan, mangkraknya pembangunan hutan dengan konflik tutorial, dirasa banyak lokasi hutan terlantar, tanpa konflik, dan bila kita kaitkan dengan perhutanan sosial, banyak lokasi hutan terlantar tidak ada perhutanan sosialnya. Kondisi seperti ini menyadarkan kita pentingnya penataan kembali hutan Jawa, sehingga pelaku usaha pada areal hutan negara, memiliki kesetaraan, antara pemerintah, korporasi dan masyarakat, sehingga, tidak hanya terdapat sosial kontrol dari negara yang diwakili korporasi, tapi kontrol sosial yang langsung dilakukan negara. Kemudian adakah kontrol kepada korporasi terhadap capaian dan kegagalan kegiatan usahanya di lapangan? Apakah fungsi sosial pada kegiatan usaha hutan kemasyarakatan, dan alokasi lahan untuk kawasan hutan dengan pengelolaan khusus, KHDPK, tidak layak mendapat pembelaan? Apakah bijaksana, bila kerusakan hutan Jawa dituduhkan kepada pelaku perhutanan sosial? Masyarakat hanya mampu melakukan sebuah pergerakan, walau tidak ada yang menyuarakan sebagai sebuah perwakilan. Hutan kemasyarakatan, sebagai wujud fungsi sosial, kami perjuangkan dalam sebuah pergerakan, karena kami tidak mampu menjanjikan satu kedudukan, tapi yang duduk, telah banyak berjanji kepada kami, ketika meminta dukungan akan dibela dan diperjuangkan, dan inilah realita dari sebuah tuduhan dan penolakan, yang bersumber dari laporan sebuah kepentingan, tanpa validasi dan konfirmasi, di mana petani harus sadar dalam menentukan pilihan. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 11 Februari tahun 2023. Saya ada di lokasi perhutani yang sudah sejak dulu tidak pernah ditanami apa-apapun. Ini membuktikan bahwa ini lahan perhutani dan tidak masuk di
area KHDPK. Ini kosong, tidak ada, sampai ke sana itu kosong semua itu. Tidak ada tanaman apapun kecuali tanamannya minyak kayu putih. Tanaman minyak kayu putih ini pun tidak dirawat seperti yang mereka itu tidak pernah dirawat. Jadi tidak pernah, ini kosong, tidak ada tanaman apa-apa, padahal lahan ini lahan subur, tanahnya subur untuk ditanami pohon dan lain-lain. Membuktikan bahwa ini sudah sejak suami saya tugas di perhutani tahun 2008 sudah pindah ke daratan, dan lokasi ini sudah sejak dulu kosong. Ini bukan karena hutan gundul, bukan karena adanya PS Perhutanan Sosial atau KHDP-nya. Ini membuktikan bahwa ini kosong sejak dulu. Tidak ada tanaman kecuali tanamannya pohon minyak kayu putih dan memang tidak dirawat. Terima kasih.